are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jata Priyanti dengan NIM 1302625035. Pada video kali ini saya akan membahas topik pembahasan konsep pendidikan, subtopik pembahasan pengertian pendidikan dalam berbagai perspektif dengan studi kasus, pengaruh penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PBL untuk mata pelajaran IPA di sekolah dasar. Selanjutnya terdapat ringkasan materi, yaitu pendidikan adalah upaya tersadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan dan proses pembelajaran di mana siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan dan diperlukan untuk diri mereka sendiri dan masyarakat. Menurut Rahman et al. Tahun 2022. Tujuan pendidikan ini adalah memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Menurut Arianto et al. Tahun 2021. Kedua, mahasiswa dapat mengetahui definisi dan aspek pendidikan dalam berbagai perspektif. Kedua, mahasiswa dapat mengetahui studi kasus pada pendidikan dalam salah satu perspektif. Mahasiswa dapat mengetahui definisi dan aspek pendidikan dalam berbagai perspektif. Mari kita simak video studi kasusnya. Setiap kelompok melapresentasikannya. Dari studi kasus tersebut memiliki latar belakang masalah yang dimana pembelajaran IPA di sekolah dasar seringkali masih menggunakan metode ceramah dan menekankan hafalan, sehingga siswa kurang aktif sesuai dengan kebutuhan perkembangan kognitif mereka yang memerlukan pengalaman konkret. Project Based Learning atau PBL ini merupakan salah satu sarana bahan ajar dengan model pembelajaran yang inovatif di era perkembangan teknologi saat ini menurut Serafina tahun 2024. Dengan penerapan BL, siswa dapat belajar secara aktif dan konseptual berdasarkan pengalaman langsung, sehingga dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sikap-sikap secara menyeluruh. Baik, selanjutnya terdapat teori pendukung, definisi, dan aspek pendidikan dalam berbagai perspektif. Baik, selanjutnya yaitu pendidikan pedagogik. Pendidikan pedagogik diartikan sebagai seorang ahli yang membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu menurut Serafina tahun 2021. Secara mendalam, pendidikan pedagogik adalah suatu kompetensi yang mutlak yang dimiliki oleh guru. Sekaligus kompetensi ini kompetensi yang membedakan guru dengan profesi lainnya. Selanjutnya terdapat aspek pendidikan pedagogik. Yang pertama, teori belajar dan pembelajaran. Kedua, pengembangan metode pengajaran. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Keempat, perencanaan pembelajaran. Selanjutnya yang kelima, collaborative learning. Keenam, discovery learning. Menurut Makfiroh dan Muzaffar tahun 2023, pendidikan dalam perspektif psikologi, bidang studi yang mengintegrasikan teori ilmu pendidikan dengan konsep psikologi. Baik, selanjutnya perspektif sosiologi, yang dimana pendekatan yang pendidikan mempelajari hubungan antara proses pendidikan dan proses sosial dalam masyarakat menurut Amanullah dan Wantini tahun 2024. Selanjutnya, perspektif antropologi adalah suatu pendidikan yang menghubungkan antara pendidikan dan budaya yang memandang pendidikan sebagai bagian dari sistem kebudayaan suatu masyarakat menurut Triana. Selanjutnya, perspektif ideologi, yaitu dapat didefinisikan sebagai usaha sistematis untuk mendidik siswa agar memiliki kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan ideologi tertentu menurut Usman dan Usman tahun 2020. Selanjutnya, perspektif politik, yaitu adalah proses bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi cara kita belajar dan mengajar, mulai dari faktor pengaturan anggaran, fasilitas, hingga kualitas tenaga pendidik menurut Pristiwanti et al. Tahun 2022. Dari studi kasus yang diangkat, terdapat input masalah. Yang pertama, apa saja kendala yang mungkin dihadapi guru di sekolah dasar ketika mengimplementasikan model pembelajaran Project Based Learning dalam pembelajaran IPA. Kedua, bagaimana kesiapan siswa sekolah dasar dalam mengikuti pembelajaran IPA menggunakan model PBL, khususnya terkait kemampuan mandiri dan kelompok.
Ketiga, apa tantangan terbesar dalam merancang tugas proyek IPA yang sesuai dengan karakteristik? Proses penyelesaian masalah pertama untuk mengatasinya mungkin dihadapi guru adalah dengan perlu memperoleh pelatihan pengembangan profesional yang memadai agar mampu merancang, mengelola, dan mengevaluasi proyek pembelajaran secara efektif. Selain itu, dukungan sarana prasarana juga yang memadai. Proses penyelesaian masalah kedua yaitu terkait kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran IPA menggunakan PBL. Ini harus guru memberikan bimbingan yang cukup agar siswa dapat mengembangkan kemampuan mandiri dan kerja kelompok secara optimal. Proses penyelesaian masalah yang ketiga ini dalam merancang tugas proyek IPA ini tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa proyek tersebut relevan dengan karakteristik kognitif siswa sekolah dasar dan dekat dengan pengalaman sehari-hari mereka. Output masalah pertama yaitu untuk mengatasi kendala guru perlu mendapatkan pelatihan dan dukungan sarana prasarana teknologi agar dapat mengelola model PBL dengan efektif di sekolah dasar. Kedua yaitu terkait kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran IPA menggunakan PBL, guru harus membimbing siswa agar mampu mandiri dan bekerja dalam kelompok dengan proyek yang sesuai dengan perkembangan kognitif. Yang ketiga dalam mengatasi tantangan terbesarnya ini harus relevan dengan pengalaman dan karakteristik siswa, memicu kemampuan berpikir kritis serta kreatif dan dikelola. Selanjutnya yaitu terdapat feedback. Feedback pertama yaitu disarankan agar sekolah memberikan pelatihan berkelanjutan serta dukungan sarana prasarana dan teknologi kepada guru untuk membantu mereka mengatasi kendala dalam mengelola pembelajaran PBL secara efektif. Feedback kedua disarankan agar guru membimbing siswa melalui proyek yang sesuai tahap perkembangan mereka untuk meningkatkan kesiapan belajar, melatih kemandirian dan kemampuan bekerja kelompok dalam pembelajaran PBL. Feedback ketiga yaitu disarankan agar guru merancang proyek IPA yang relevan dengan pengalaman siswa sehingga dapat menghadapi tantangan pembelajaran dengan mendorong berpikir kritis, kreativitas, dan pengelolaan proyek yang efisien. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan PBL sangat bergantung pada pelatihan profesional guru, kesiapan dan bimbingan intensif bagi siswa, serta pemilihan proyek yang relevan dengan menantang sesuai dengan karakteristik siswa. Selanjutnya terdapat daftar pustaka, yaitu diambil dari Ibu Vina Serafina dan lain-lainnya sejumlah lebih dari 15 jurnal. Terima kasih. Audio Jungle.